Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua konco kabeh penggemar yang ketus Songgo Langit, juga Gus Nur Samsun, penontonnya Kang Ujang Bustomi, Sapuli di channel, Ustadz Nasihin, juga penggemarnya Mama Karyo. Malam hari ini saya sedang berada di saung atau gubuknya Ki Karman, karena dari kejadian kemarin malam waktu saya diserang tiba-tiba oleh anak buah preman yang mau membeli sawah dan balongnya Ki Karman tapi tidak dikasih. Ini kayaknya masih berlanjut, makanya malam ini saya mencoba ke rumah Ki Karman karena saya curiga, siapa tahu dari kejadian kemarin tiba-tiba Ki Karman nanti didatangi lagi oleh sekelompok preman itu, dan ini yang membuat saya khawatir. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bersama Ki Karman untuk jaga-jaga lah malam hari ini, karena kasihan juga kalau Ki Karman nanti sendirian dikeroyok banyak orang. Waduh ya Ki ya, sudah tua dikeroyok nanti waduh babak belur Ki Karman ini. Kita sholawat dulu ya bolo konco, terus kita doa likom satun seperti biasa supaya mendapatkan barokah hidup tentunya, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun udfi biha harawabatil hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Amin amin ya Allah, amin ya Allah. Berilah perlindungan kepada hamba-Mu yang fakir ini ya Allah. Berilah perlindungan pada hamba-Mu yang fakir ini ya Allah. Assalamualaikum Ki Karman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi nggak ada yang datang sini kan? kemarin sih nggak ada. Waktu itu ada. Waktu itu ada. Berapa orang Ki waktu itu? Satu orang. Satu orang? Iya. Sekitar jam berapa Ki? Sore? Ya malam lah. Malam? Iya malam. Oh, saya curiga nih. Pas kemarin saya mau ke sini, lagi berada di jalan itu, memang kemarin saya tiba-tiba itu, saya lagi live sama Mas Hari itu, tiba-tiba ada yang nyerang memang. Apa mungkin itu mungkin ya? Mungkin dia habis dari sini. Memang dari sini anak itu? Mungkin nyegat mungkin. Tapi ya kita nyaho gitu loh. Kesini ngapa dia? Intimidasi apa? Intimidasi lagi gitu. Istilahnya nyuruh itu lagi, cuman akhirnya ya tetap patokan aki yang pertama nggak akan aki jual gitu ya. Jangan Ki, kalau sudah pertama aki pokoknya mau bagaimanapun, kalau mereka kesini datang maksa-maksa untuk menjual, mau didatangkan apa-apa, aki tetap pada pendirian, jangan dijual. Mau dijual kan ya. Mau bisa pokoknya nanti saya bantu Ki lah. Pokoknya saya bantu sampai masalah ini selesai. Selesai. Ya. Tapi ini si siapa anak itu namanya lupa saya, si Aldi ya. Si Aldi gimana kabarnya itu si Aldi di sana? Ya masih di rumah saya sih, sehat, makanya diajarin ngaji ya. Alhamdulillah. Tapi pinter anaknya itu, memang dia pinter.
malum lah di sini boleh dikatakan ya kalau dalam Al-Qur'an mah nggak keurus gitu loh. Iya, Jadi ya, mudah-mudahan kalau di sana ya lancar-lancar, ya, ngajinya lancar, insya Allah. ininya baik, akhlaknya baik, Ya. gitu. Asal Atas bimbingan Ujang. lagi percaya, Amin. anak biar di sana sementara sebelum masalah ini selesai, nanti biarkan dulu dia di sana ya Ki ya. Kalau Aki sih percaya aja sih. Ya. Nanti kalau masalahnya sudah selesai, sudah kelar, ya nanti tapi ya kalau menurut saya sih biar saja anak Aki di sana sampai Iya. sebetahnya dia, walaupun Iya, nanti iya. sudah selesai. Kalau memang dia betah di sana ya Iya, nggak apa-apa. iya, benar. Biar dia istilahnya tahu tentang agama, tahu Mm-mm. tentang pendidikan, Iya. kesopanan. Iya. Masalahnya kalau di sini kan di nih boleh dikatakan di bang di sawah, kerja tiap harinya cuma dia di balong cari ikan. Apalagi itu bantuin ngurus ini. Sehari-harinya cuma kayak gitu. Ya, kalau di sana kan belajar agama, ya Iya, alhamdulillah insya Allah. Aki juga nitip lah. Mm-mm. Dia diajarin Insya Allah. agama, diarahkan ke jalan-jalan yang baik. Mm-mm. Masalahnya di sini kan boleh dikatakan Aki kan gelap dalam agama. Iya, iya. Kalau Ujang tahu ya hasil lah dia istilahnya ilmu agama yang memang sangat penting. Iya, karena memang pondasi itu memang harus dari awal Ki. Iya, Ibaratnya benar. pondasi awal itu bab agama itu anak harus ditanamkan dari awal. Iya, Karena kalau dari kecil nggak dikasih pondasi yang kuat, nanti ya itu tadi ketika mereka dewasa, tumbuh dewasa, mereka nggak punya filter, punya Iya. rem istilahnya. Jadi mereka berbuat semaunya, mereka tidak punya pedoman misalnya. Dan kalau memang ditanamkan dari awal pendidikan itu, maka nanti itu akan menjadi apa ya, barometer lah Iya. untuk anak itu ketika dia dewasa itu. Nah, itulah yang Insya Allah, Aki takutkan itu. Mm-mm. Takutnya kayak anak-anak kemarin itu loh. Nah, Jadi preman-preman suruhan orang itu kan nggak Nah. enak gitu. Mm-mm. Jadi takutnya kalau istilahnya dia tahu agama, ya insya Allah mungkin nggak Insya lah Allah, ya. insya Allah, insya Allah. Jadi ya Insya Allah. mohon istilahnya ya dibimbinglah anak Aki itu yang di sana, Ya. biar istilahnya tahu Iya, iya, iya. mana yang benar, mana yang nggak benar istilahnya. Iya. Itu aja kalau Aki mah. Ya, karena memang anak kalau masih seusia Aldi itu kan dia apa ya, ibaratnya kertas itu masih putih lah. Mau kita Iya. tulis apa itu ya dari dini itu. Iya. Itu. Jadi kalau dari sejak dini sudah kita tanamkan karakter-karakter yang baik, kita kasih pendidikan karakter yang bagus, nantinya dia kepribadiannya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan dia akan menemukan jati dirinya nanti setelah dewasa, nggak bingung, gitu kan? Ya model Aki kayak gini kan, Aki di sini boleh dikatakan mungkin sama istilahnya sama nenek, boleh dikatakan yang ngurus anak itu, boleh dikatakan ya kalau dia nggak punya filter agama. Iya. Atau pendidikan agama, ya kayak mana masa depan dia gitu. Enggak, ini ngomong-ngomong, Atik Karman ini sebenarnya di sini ini asli sini atau perantau dari Jawa atau gimana? Kalau aslinya Iya. Aki kan orang Jawa Barat. Oh, orang Jawa Barat. Iya, kalau aslinya kan orang Jawa Barat. Di mana? Itu Jawa di Baratnya? daerah Kerawang. Kerawang. Di daerah Kerawang itu kan asli. Hmm. Jujur kalau di daerah Kerawang itu rata-rata orangnya penyawa. Banyak Jadi sawah iya, ya. banyak sawah. Jadi Aki dulu sama pemerintah dulu, Ya. nah itu diterankan lah, kata Oh. orang dulu itu diterankan Kesini di kayak sini gitu. Jadi ya mau tidak mau asal mulanya Aki di sana boleh dikatakan daerah Aki itu sawah, ya bikin sawah lah di sini, bikin balong lah di sini. Iya. Ya buktinya ini balong-balong Aki gitu loh istilahnya. Ya mudah-mudahan doain aja lah balong Aki ini sukses istilahnya, Ya. ada hasilnya gitu loh. Nanti kalau masalahnya sudah kelar, ini ikan apa? Supaya Ikan jangan apa? ada Ki? yang ganggu gitu. Ikan apa Ki yang di balong-balong? Yang Nila apa ini. emas? Ya ada nila, Ada nila. ada emasnya. Bakar ya, ikan belum, nanti ya, kalau belum banyak sih, belum banyak. Cuman ya Oh, Mas kalau Hari. untuk ini ya Kalau nanti alhamdulillah. masalahnya sudah selesai katanya Nah, ya. bakar-bakar ikan kita ya. sama Karman. Ikan Di nila. sini
kalau ikannya ya lumayan udah agak gede-gede sih. Gede ya. Cuman Pokoknya kan tenang aja Ki. iya. Kalau ibaratnya di sini Aki mau kerja seperti biasa aja di sawah yang cuman ya itu tadi waspada Ki ya. Tapi takutnya anak-anak itu datang lagi gitu atas suruhan bosnya. Ya aku juga nggak tahu bosnya siapa, itu nggak tahu gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang mereka mau kesini sama bosnya sekalian nggak apa-apa, nanti Takutnya nanti ada bosnya lagi nyuruh-nyuruh lagi sawah Aki, kok balong Aki ini dijual, mau kayak mana Aki kayak gitu. Kalau misalnya ini nanti boleh dikatakan lah Ujang datang lagi ke sini lah istilahnya. ya siap, insya Aki Allah. minta bantuan lah. Insya Allah. Saya bantu. Pokoknya Masalahnya apa? Kalau dia datang ke sini boleh dikatakan ngomongnya tuh para rukuh. Gitu. Aki juga ngerti lah itu. Tepara rugi itu Iya. apa? Tepara rugi. Ya karuan. Enggak karuan. Nggak karuan mungkin ya. Tepara ruguh ya. Tepara ruguh. Oh, Gitu. Tepara ruguh. Ngomongnya tuh para ruguh gitu. Tepara ruguh. Istilahnya punya tujuan anak apa gitu. Gitu minta dijual sawah harganya apa gitu lagi. Jangan dikasih. Pokoknya jangan dikasih, mau bagaimanapun jangan dikasihkan kalau memang mereka mau. Dan itu nawarnya nggak kira-kira kan, nggak sesuai dengan ini kan. Nggak ini. Boleh dikatakan kalau dia ngomong tuh boleh dikatakan bahasa Sunda masa ceplakna lah. Ceplaknya dia lah. Bahasa nasionalnya nggak tahu itu. Seceplaknya dia lah, seomongnya dia. Kata dia gini nih ya, aku nggak tahu dong bisa kok dipaksa-paksa mau dijual ya sampai kapan ya aku nggak bertahan lah nggak dijual. Iya. Karena Gimana nanti masa depan anak Aki gitu. Sedangkan sekarang kan boleh dikatakan lagi belajar ngaji. Pokoknya pertahankan apa yang sudah menjadi hak kita, pertahankan. Andai kata pun kita harus gugur untuk mempertahankan hak kita, insya Allah sahib. Insya Allah. Tapi saya akan bantu nanti kalau memang mereka ini, tenang aja. Saya bantu sampai tuntas. Nah itu kayak gitu. Masalahnya Aki aduh kerepotan banget kalau istilahnya dia datang berdua gitu, ini ngomong ini ngomong. Jadi Aki tanya apa? Lawan gitu. aja Ki. Lawan Sedangkan aja. Aki boleh dikatakan untuk lawan duaan mah kita kerepotan itu cekasar ngomong. Kerepotan untuk lawan duaan mau manehna duaan Langsung garaga. tonjok aja gitu. Langsung Garaga tonjok. masih garaga. Sedang Aki boleh dikatakan lah. Ya namun manehna sorangan mah cekasar ngomong. Nah, masih mampu ya? Kumaha ge ya. Ting eleh ting menang ya Lawan. dilawan. Iya. Cuman duaan mah dah adu tanaga cekasar ngomong ya kumaha. Lempok Gitu, ya. gitu. Lempok. Dah di hente-hente ge tanaga budak mora. Iya. Kuat. Nya lamun istilahna boga saeutik pangarti mau Jang. Iya. Iya istilahna lamun boga saeutik pangarti kaki boleh dikatakan keur mempertahankan besi aya barudak nokos gitu. Mencegah sarana ngomong mah sekali-kali nonjok ngagorempang sebenarnya gitu. Mun aya mah mun aya mantra-mantra atau amalan-amalan gitu loh. Mun aya amalan-amalan berarti ya tenanan mun. Sebenarnya kalau mun boga gitu Ujang. Ujang mendingan ke kamari ieu kan dia kan bisa rarubuh budak dua tah. iya. Lamun cekasar ngomong bisa rarubuh kita budak duanya. Ujang padahal cekasar ngomong cuman dikitu didorong loh akhirnya hari teh cuman didorong tapi bisa rarubuh. Berarti boleh dikatakan kan tesamania cek bahasa Sunda teh mah. Tesamania bisa dua mania atau nukas gitu teh. Dua mana? Sebenarnya gini Ki ya. Terkait bab hal semacam itu tuh. Kayak saya sendiri sebenarnya saya bukan saya yang bisa. Bukan saya yang ibaratnya bukan saya sakti, saya nggak sakti, saya ini al-fakir. Saya nggak bisa untuk melakukan semuanya itu. Itu kan manusia itu kan pada dasarnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Cuman segala sesuatunya itu kan kita hanya memohon, berdoa ibaratnya ya, masalah toh ketika kita berdoa Allah memberikan sesuatu itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Kita hanya ketika dalam kesulitan kita kan intinya hanya bisa pasrah dan berdoa sambil berikhtiar, ya kan. Masalah hasil ya diserahkan sama Allah yang mempunyai ketetapan Allah. Cuman kalau
Untuk ilmu saya cuman ya kalau ada doa ketika kita kepepet nanti saya kasih lah doa ketika nanti Ki Karman kepepet, waktu mereka datang sebelum saya datang nanti tak bantu tak transfer energi sama gitu gitu supaya istilahnya manehna datang tadi teh tulus jadi arek ngambek teu jadi eta gitu manehna datang tadi arek ngambek teu jadi arek nonjok terjadi nah mah hayang monokos gitu cuman nanti gitu gini Ki ya, bukan berarti kekuatan itu bukan satu syarat, istilahnya kita kan ini memohon ya, memohon kepada Allah. Logikanya begini, ketika kita mau meminta sama Ki Karman tapi saya nggak menjalankan, nggak manut sama Ki Karman disuruh begini suruh begitu, nggak mungkin Ki Karman akan ngasih kan. Nah sedangkan yang saya transfer ini kita nanti kan intinya memohon kepada Allah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah otomatis kita harus mendekat kepada Allah. Salah satunya yaitu jaga sholat 5 waktu, berzikir, sholawat yang banyak. Jadi ketika kita meminta, insya Allah ya, siap ya nanti syaratnya ya. Itu bukan ya syarat itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri sih. Gitu kan. Jadi ketika kita mau meminta, kita harus mendekat dulu nih, mendekat. Tak kenal maka tak sayang. Karena kan kita mendekat kepada Allah itu 1 jengkal, gimana ya? Allah mendekat lebih cepat. Ketika kita mendekat, Allah juga akan mendekat itu. Ketika kita menjauh, Allah juga akan menjauh gitu kan. Insya Allah. Hayang hakim mah gitu supaya mun bisa mah gitu kan budak datang ka dieu teh tulus. Walaupun namun cara ieu mah bisa mah gitu kan. Manehna bener arek kasar ka aki, kasar ka aki ya kasar. Boleh dikatakan kasarna aki keur dia bisa kos ujang itu dikitukeun gitu kan dikitukeun. Mana ngajengkang meureunnan. Tapi nya lain menta sih. lain menta ieu mah sugan jeung sugan istilahna kan ujang masihan boleh dikatakan pangarti lah. Yang kasarna ngomong tekna nasional nama ilmu meureunna teh ilmu masihan ilmu ka aki keur ngajaga diri aki jeung boleh dikatakan jaga-jaga diri aki lah besi-besi aya barudak tu baraleg. Masalahna budak tu baraleg kita kadang-kadang kan teu nyaho aturan gitu loh. Kembali lagi pada keyakinan sebenarnya. Sebenarnya kalau terkait masalah apa ini gampang, doanya itu cuma pendek kok. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Segala sesuatu yang berbahaya itu insyaallah akan tidak berbahaya dengan atas izin Allah, ya kan? Gantung kembali lagi pada keyakinan, dan ketika kita sudah ibaratnya mempunyai doa khusus itu yang nggak bisa sembarangan kita harus pakai di mana tempat. Artinya ketika kita kepepet di situ memang kita membutuhkan pertolongan Allah kan. Nah di situ nanti ibaratnya akan timbul dengan sendirinya pertolongan Allah itu yakin akan datang. Jaga unggul aki mah cek asal mun aya model doa nu ujang tadi disebutkan. Misalnya doa eta boleh dikatakan kan tergantung keyakinannya. Mun akina yakin meureunnan kan bisa jadi gitu kan. Tapi lamun akina teh yakin meureunnan moal jadi gitu. Gantung jadi. Berarti kan kayak ujang mun misalnya masihan kaki berarti istilahna diamalkeun, dirapalkeun. Ya mudah-mudahan lah istilahnya aki piraku gitu. Ya untuk sementara nggak apa-apa itu nanti diamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amalkan itu aja dulu untuk jaga-jaga kan. Energinya kita diulang di. Saya butuh energinya nggak kayak? Ya nanti energi butuh juga kan. Transfer dulu nanti. Ini jadi ulang di tadi doana sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, insyaallah kalau kita amalkan itu eta doa eta teh keur naon jangan. Ya pokoknya intinya kita berdoa untuk apa? Kalau bisa dikatakan kalau di Jawa gitu ya bisa dikatakan tolak balaknya itulah. Segala sesuatu tuh yang ada di dunia ini tidak ada berbahayanya bagi kita atas izin Allah gitu kan ya.
juga nih istilahnya kan boleh dikatakan doa eta teh itu aki yakin cek sana ngomong kan boleh dikatakan bisa kos kamari gini mah dorong gitu ngejengkang gitu Itu sudah bonus lah istilahnya. Intinya berarti kita istilahnya oh, jaga-jaga Ya. supaya istilahnya ulah aya balai ulah Hmm. aya bala boleh dikatakan anu datang ke aki Ya, gitu. pokoknya kalau kita mengamalkan itu, kita namanya memohon ya. Kita memohon Hmm. setiap hari memohon, ya Allah saya memohon sama. Nanti Allah ketika sudah merasa kasihan dengan kita pasti diberikan itu loh, secara tidak langsung gitu. Jadi kita amin. jangan berpandangan dulu ketika mengamalkan sesuatu akan spontanitas kita mempunyai itu. Karena intinya kita kan hanya memohon. Iya. Memohon tanpa pendekatan itu tidak ada gunanya, Iya. ya kan? Iya. Maksud ya, Iya. Karman Iya. ya. Pendekatan kita karena kita memohonnya kepada Allah, pendekatan kita yaitu dengan cara-cara yang diperintahkan kita jalankan itu ya. Iya. Iya. Nah, kita jaga itu kan. Wudu, kita jaga wudu. Insya Allah. Jadi berapa itu tadi istilahnya diamalkan tas sholat gitu nyajangnya. Ya. Tas sholat berarti wiridan gitu Ya. nama wiridan. Tapi ya itu bukan dalam garis bawah, itu bukan istilahnya apa ya Ki ya. Memang bukan itu yang digariskan setelah sholat terus harus membaca itu. Ya kita zikir-zikir seperti biasa yang menjadi sunah-sunah setelah sholat kita baca. Artinya itu tuh ketika kita sudah hafal di dalam dada, karena tanpa habis sholat kita zikirkan itu pun dengan sendirinya sudah tertanam di dalam dada, itu akan muncul dengan sendirinya dimanapun tempat. Kita selalu ingat dan membaca itu gitu loh Ki ya. Nah, jadi itu nggak menjadi satu keharusan habis sholat kamu harus mewiridkan ini enggak. Kalau habis sholat ya biasa, yang menjadi sunah-sunah zikir dalam sholat, dalam tuntunannya kita amalkan biasa. Kalau memang kita mempunyai waktu senggang, apa di malam hari kita agak ini boleh diamal-amalkan gitu kan. Istilahnya boleh dikatakan untuk pakai tahajud gitu untuk. Nah, ya kalau tahajud kita mau tahajud aja nggak apa-apa, tapi intinya ketika kita tahajud kita ikhlas saja. Semua yang kita lakukan perintah itu jangan mempunyai mindset kita, jangan diatur saya mau tahajud karena saya mau ilmu ini, mau jangan. Kalau Aki mau tahajud saja ikhlas. Kalau mau sholat saja ikhlas. Jangan merasa kita mau sholat karena saya mau ilmu ini, mau jangan. Karena itu nanti akan salah kaprah ya. Ketika kita ikhlas melakukan yang diperintahkan Allah itu, mau tahajud kita ikhlas karena alillah, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi ketika kita sudah ikhlas, Allah mau mengasihi sama kita, alhamdulillah. Ya gitu ya. Jadi kalau yang rangkaian ibadah kita lakukan yang sudah diperintahkan Allah, jangan sesekali kita sholat untuk saya mau sholat karena untuk ini, jangan. Kita ikhlas. Setiap yang kita lakukan kita ikhlas dulu. Ketika kita sudah ikhlas, Allah ridho kepada kita. Nah disitulah ya. Oke, ya. Alarm pengingat jadwal kita bertemu dengan Mr. X. Sudah ya. Kita harus ketemu sama Mr. X ini, Mr. X. Gini Ki Karman ya. Ini kan sudah malam, kayaknya nggak ada. Insya Allah udah aman ya. Kesini udah kayaknya nggak kesini lah ya. Iya. Saya mau pamit. Dan tadi sudah nyambung lah pokoknya ya. Dan sedikit tadi berek ngopi aja. Saya nggak ngopi. Saya kalau ngopi sorangan aja. Terus untuk ini saya kasih transfer energi sedikit lah ya, biar nanti Aki bisa ada sugesnya lah ya. Ya, hantur nuhun ya, hantur nuhun. Sini, tangan Aki di sini. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya tak pamit dulu Hatur karena nuhun sudah ya. malam. Ya, Hatur nuhun. insya Allah nanti kalau ini ketika datang kabarin saja. Iya. Ya, Ya, mudah-mudahan lah ya, atas petunjuk Ujang ya. waktu bisa Insya selesai Allah. masalahnya. Terima kasih Ki, ya. Langsung closing aja. Hati-hati di jalan. Ya. Ini langsung tak closing aja Ki Ya, ya. langsung closing aja. Ya. Ki pamit kita Ki ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sing repot